Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu awliya'a min dunihi wa nahsuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan bukman wa summa wa ma'wahum jahannam kullama habat zidnahum sa'ira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Shadaqallah wa shadaqa rasulul karim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan Jumat kali ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat umur panjang, dan alhamdulillah kita gunakan untuk melaksanakan ibadah salat Jumat di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini merupakan tabungan amal soleh kita agar Allah berkenan, Allah ridho dengan kita, dan Allah tempatkan kita di yaumil akhir nanti di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa kita sanjungkan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan juga mudah-mudahan terlimpah kepada kita yang hadir di sini semua. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada setiap Jumat para khatib senantiasa mengingatkan kepada kita agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan modal takwalah kita akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling baik takwanya. Maka perbaiki takwa kita, tingkatkan keimanan kita, jadikan iman sebagai benteng dalam kehidupan kita, dan kita tularkan, kita ajarkan kepada keluarga kita. Kita sebagai imam, sebagai pemimpin dalam keluarga, maka kita diminta untuk senantiasa menjaga keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah keluargamu dan dirimu dari siksa api neraka. Maka dari itu setiap Jumat kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang mudah kita katakan tapi terkadang kita sulit untuk melaksanakannya, yaitu soal berlaku sabar. Ketika kita mengingatkan orang untuk sabar, ketika kita menasihati orang untuk sabar, akan lebih mudah dibanding sabar itu berlaku untuk kita. Sabar itu diminta untuk kita melakukannya. Setiap kita dihiasi dengan sifat yang kontradiktif. Mana yang lebih dominan, dengan itulah orang menyebut kita. Kalau kita lebih dominan marah, maka orang akan menyebut kita si pemarah. Kalau orang lebih dominan sabar, maka orang akan menyebut kita si penyabar. Semarah-marahnya orang pasti punya sifat sabar, dan sesabar-sabarnya orang pasti juga punya sifat marah. Islam datang ke muka bumi ini dalam rangka mendominankan sifat-sifat terpuji, sifat-sifat yang baik, yaitu salah satunya adalah sabar ini.
Al-Islam adalah sebuah benteng, maka umat Islam harus menjadikan Al-Islam ini sebagai benteng agar dia tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji, agar tidak melakukan hal-hal yang kotor, agar berkata baik, agar berlaku sabar. Semua butuh kesabaran. Kalau kita mau pintar, butuh sabar. Kita harus belajar. Kalau kita mau kaya, butuh sabar. Kita harus usaha. Kalau kita mau naik pangkat, kalau kita mau lulus dan segala macamnya, kita butuh usaha, butuh kesabaran untuk kita melakukan sesuatu agar sesuatu yang kita lakukan itu benar-benar mempunyai hasil dan Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Isbiru wasabiru warabitu. Hai orang-orang beriman, berlaku sabarlah dan jadikan sabar sebagai kekuatan. Kemudian kalian waspadalah terhadap kesabaran itu. Setidaknya ulama membagi sabar ini menjadi 3. Yang pertama sering disebutkan para ulama yaitu as-sabru 'ala ta'ah. Sabar terhadap ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengikrarkan diri taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika itu pula lah banyak godaan datang kepada kita. Setan dan iblis itu tidak berhenti menggoda kita. Maka diuji keimanan kita dengan sabar. Seperti disampaikan dalam surat Al-Ankabut ayat 2, ahasiban nas ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira ketika mereka beriman kepada Allah kemudian tidak diuji kesabarannya? Walaqad fatanna alladziina shadaqu fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wala ya'lamanna al-kadzibin. Maka akan dilihatlah, pernah diuji juga orang-orang sebelum kalian, maka akan keluar siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang berbohong imannya. Maka dari itu makin tinggi pohon kelapa, makin kencang angin menerpa. Keimanan kita harus kita kuatkan. Kita harus bersama-sama berjamaah dalam rangka kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan pada surat Al-Mudaththir, wa ila rabbika fasbir. Maka kepada Tuhan kalian harus bersabar. Kita diminta untuk sholat 5 waktu, kita diminta untuk berpuasa, kita diminta untuk berzakat. Semuanya kita jalankan dengan penuh kesabaran dalam rangka kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah as-sabru 'alal ma'siyah. Sabar terhadap perbuatan maksiat. Di sekeliling kita ini banyak sekali perbuatan-perbuatan maksiat. Banyak yang melakukannya secara sendiri-sendiri. Ada juga yang melakukannya dengan orang-orang tertentu. Bahkan ada juga yang melakukan perbuatan maksiat ini dengan cara berjamaah, beramai-ramai. Nah, semua ini harus kita tahan. Kita harus bersabar terhadap perbuatan maksiat ini. Bukan hanya maksiat, tapi juga perbuatan munkar lainnya. Bahwa sesungguhnya kita sebagai seorang muslim itu ketika melihat kemungkaran, kita melihat sebuah kemaksiatan, kita harus merubah kemaksiatan atau kemungkaran itu dengan apa yang kita miliki. Kata Rasulullah dalam sabdanya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran atau kemaksiatan, maka rubahlah kemungkaran itu dengan kekuatannya, dengan tangannya. Ketika kita ada di suatu tempat, kita berpuasa, maka rubahlah kemungkaran itu dengan kekuasaan kita. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau enggak mampu kita merubah kemungkaran itu dengan kekuasaan kita, maka rubahlah kemungkaran itu dengan lisan kita. Kadang-kadang dengan lisan saja kita juga tidak berani menghapus sebuah kemungkaran itu. Kadang-kadang kita masih takut menyampaikan sebuah kebenaran di tengah sebuah kemungkaran. Makanya kita rindu figur-figur seperti Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, yang ketika melihat kemungkaran dihadapinya langsung.
dia rubah kemungkaran menjadi sebuah kebaikan. Maka perjuangan Islam ini perlu dibagi, mana yang kultural, mana yang radikal secara positif kita menilai. Kemudian fa illam yastati fa biqalbi. Kalau tidak mampu juga merubah kemungkaran dengan kekuasaan, dengan lisan, maka rubahlah kemungkaran itu dengan hati kita. Artinya apa? Artinya ketika ada orang berbuat maksiat, ada orang berbuat kemungkaran, minimal kita tidak ikut dalam kemungkaran itu. Minimal kita tidak ikut dalam kemaksiatan itu. Dan itu dinilai oleh Allah wa dzalika ad'aful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Ketika ada orang berbuat maksiat, ada orang berbuat mungkar, kita tidak ikut, itu adalah selemah-lemahnya iman. Ketika ada orang berbuat maksiat, ada buat kemungkaran, kita ikut, dipertanyakan keimanan kita. Masih adakah keimanan itu? Maka dari itu kita tidak mau selamanya seumur hidup kita ini disebut sebagai orang-orang yang lemah imannya, yang paling ad'aful iman, orang yang paling lemah keimanannya. Maka dari itu tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita. Kita rubah kemungkaran menjadi sebuah kebaikan. Kita sabar terhadap perbuatan maksiat, kita sabar terhadap perbuatan mungkar yang lainnya. Maka dari itu kita mohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa didekatkan kepada Allah dan iman itu menjadi organik dalam diri kita. Kemudian yang terakhir adalah as-sabru 'alal musibah. Sabar terhadap musibah yang kita terima. Yang pertama sabar pada taat pada Allah, sabar terhadap kemungkaran. Yang terakhir adalah as-sabru 'alal musibah. Sabar terhadap musibah yang kita terima. Kita banyak sekali ketika kita ditimpa musibah, bukannya malah lari kepada Allah, malah kita jauh dari Allah. Fa'amal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Kalau dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan Allah Maha Mulia. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Ketika dikurangi rezekinya, diberi sakit, diberi musibah, fayaqulu rabbi ahana. Tuhan sentimen kepadanya. Sesungguhnya kita mengartikan sebuah musibah itu sebagai rindunya Allah kepada kita, kangennya Allah kepada kita. Barangkali selama ini kita tidak pernah datang kepada Allah, maka Allah undang kita dengan musibah, maka Allah panggil kita dengan musibah. Kita datang pada malam hari, kita bermesra dengan Allah, kita panggil nama Allah, ya Allah yang Maha Kuasa. Kita sebut namanya sesuai dengan kebutuhan kita. Ya Ghaniyu, ya Mughni, ya Razzaq, ya Allah yang Maha Pemberi rezeki, yang mencukupkan rezeki dan mengkayakan dan Maha Kaya. Hari ini aku kurang rezeki, ya Allah, kita panggil namanya. Ya Karim, yang Maha Mulia, hari ini aku dihinakan oleh hamba-Mu yang lain, ya Allah, maka angkatlah derajatku. Kita datang kepada Allah karena Allah rindu, kita diundang dengan musibah. Barangkali selama ini kita tidak pernah datang kepada Allah, maka Allah rindu, kita diundang dengan musibah. Tapi ada orang yang tidak diberi undangan, tidak diberi musibah, tapi selalu datang pada Allah. Itu yang Allah harapkan, yang Allah senang kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang diberi ridho oleh Allah Subhanahu wa taala kapan saja tanpa Allah beri musibah kepada kita. Maka datanglah setiap harinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjatkan doa, puji namanya, kemudian minta ridhonya, dan kita lihat apa yang telah kita lakukan pada hari ini, apakah sesuai dengan apa yang diperintahkannya, dan juga kita telah menjauhi apa yang dilarangnya. Maka dari itu tingkatkan kebaikan kita, ketakwaan kita, kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah semakin sayang kepada kita. Dan terakhir, pada kesempatan yang mulia ini, pada sabar itu memang butuh jam terbang. Sabar itu perlu dilakukan pada siapa saja. Tidak perlu melihat orang yang di atas atau yang di bawah. Kadang-kadang kita melihat bawahan kita tidak berlaku sabar. Kita melihat anak kita tidak berlaku sabar.
Berlaku sabarlah, sesungguhnya sabar itu bukan bodoh, sesungguhnya sabar itu bukan marginal, tapi sabar itu orang yang taktis. Bagaimana dia cara berpikir dengan sempurna, dengan tenang, dengan baik untuk melangkah ke depan agar langkahnya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhi oleh larangannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jemaah yang dirahmati Allah, puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ingatkan dalam Al-Qur'an, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang meningkatkan ketakwaan kepada Allah, maka Allah berikan dia jalan keluar min haitsu la yahtasib, dari persoalan-persoalan hidupnya, dari celah-celah yang tak terduga. Caranya bagaimana? Caranya tingkatkan kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh ulama, as-sabru 'ala ta'ah, as-sabru 'alal ma'siyah, dan as-sabru 'alal musibah. Sesungguhnya apa yang diajarkan itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbus sabirin. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Banyak sekali perintah sabar dalam Al-Qur'an dan juga yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang berlaku sabar ini. Maka jadikan sabar menjadi nempel dalam diri kita, organik dalam diri kita. Kita perlu latihan yang banyak. Kita perlu komunitas orang-orang sabar. Kita perlu bergaul dengan orang-orang baik agar setiap harinya kita menjadi lebih baik, menjadi lebih takwa kepada Allah dan menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Mari sama-sama kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan kekuatan iman, diberikan kekuatan ketakwaan kita, agar kita bisa menempati jannahnya Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana amrana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Nastaghfirullahal azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa afiyatan fil jasad wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah ya Rabb, kami adalah orang-orang yang tidak tahu bagaimana caranya bersyukur kepada-Mu ya Allah. Maka dari itu ya Allah, berikanlah kami hidayah, berikanlah kami petunjuk bagaimana caranya bersyukur kepada-Mu ya Allah, agar nikmat-Mu bertambah kepada kami setiap harinya ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabb, kami bermohon di tempat ini ya Allah. Ya Ghaniyu ya Mughni ya Razak, barangkali ada di antara kami yang hari ini kekurangan rezeki ya Allah, maka penuhi rezekinya ya Rabbal Alamin. Ya Syafi yang Maha Penyembuh, kalau ada di antara hari ini dan keluarga kami yang hari ini ya Allah dalam keadaan sakit ya Allah, angkatlah penyakitnya ya Rabbal Alamin. Ya Syafi yang Maha Penyembuh.
Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim, angkatlah derajat kami, muliakanlah kami di sisimu di antara manusia semuanya ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabb, kalau ada di antara kami yang hari ini dalam keadaan kesulitan ya Allah, selesaikanlah semua kesulitan itu, angkatlah semuanya ya Allah, dan berikanlah kami jadi orang-orang yang baik, orang-orang yang senantiasa taat kepadamu ya Rabbal Alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmika la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yastajab wa min amalin la yarfa. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal husni wa na'udzubika minal azzi wal kasli wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Rabbighfir lana wa liwalidayna Rabbi firana wali walidaina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.